Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan bahas lagi soal pretest pedagogik terbaru part 3. Jadi buat teman-teman yang baru nemu channel ini, baru bergabung di channel ini, bisa scroll ya video sebelumnya, part 1, part 2, maupun video-video yang lainnya seputar pretest maupun UPPPG, supaya teman-teman punya gambaran. Oh, materi pretest, soal-soal pretest, indikatornya, kisi-kisinya itu seperti apa. Oke, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video selanjutnya, dan share juga ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Yap, seperti video-video sebelumnya ya, kita akan bahasnya per indikator begitu. Jadi teman-teman udah bisa menguasai atau mantep di masing-masing indikatornya. Seperti part satunya kita udah bahas teori belajar, kemudian part 2 kemarin udah beda lagi, dan part ketiga sekarang kita akan bahas tentang penilaian otentik. Nah, di sini mencakup ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan nantinya teman-teman akan disajikan narasi tentang kompetensi dasar penilaian dan juga analisis hasil belajar. Nanti teman-teman dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Jadi tips dari saya kalau masih ada beberapa waktu atau beberapa minggu untuk kita mempersiapkan dalam pretest nantinya, dan juga kebetulan ini baru libur sekolah ya, jadi teman-teman mungkin punya lebih banyak waktu luang begitu, jadi pelajari dulu materi yang kira-kira teman-teman itu belum kuasai. Misalkan di teori belajar, nanti banyakin kumpulin soal-soal tentang teori belajar dibolak-balik, nah udah mantap nih konsepnya. Terus misalkan di penilaian seperti ini, nah kerjakan banyak soal tentang penilaian, kemudian materi-materinya tentang penilaian, nah nanti sampai mantap, baru teman-teman setelah itu bisa kumpulkan dan simulasikan 120 soal dengan 150 menit, begitu ya. Nah, untuk soal tentang penilaian ini, teman-teman lumayan banyak nanti dapatnya, jadi kalau teman-teman bisa kuasai tentang penilaian, jangan salfok sama suara ini ya, backsound ya. Jadi kalau teman-teman bisa kuasai tentang penilaian itu lumayan banget dapat poinnya gitu. Oke, langsung kita ke soal nomor 1. Terdapat KD membuat teks diagram atau label tentang anggota keluarga dan kerabat secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. KD tersebut dapat dinilai dengan apakah kinerja, sikap, penilaian pengetahuan, penilaian portofolio, ataukah penilaian pengetahuan dengan tes pilihan ganda. Ya, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, gimana sih caranya supaya kita bisa menentukan itu masuknya ke penilaian apa? Nah, yang pertama teman-teman memang bisa lihat dari KD-nya dulu nih. KD-nya apakah itu 1, 2, 3, atau 4 begitu ya. Untuk 1 dan 2 itu sikap, 3 penilaian, 4 keterampilan. Tapi di sini tidak ada nih tulisan KD-nya. Mungkin kehapus atau kadang soal itu memang kurang lengkap begitu ya. But it's okay, ada lagi beberapa hal yang bisa buat kayak kata kunci gitu. Nah, di sini kata kuncinya adalah ini, membuat. Oke, membuat itu bisa jadi pengetahuan, bisa ya, ada di C6, bisa juga di keterampilan. Kita cari lagi untuk kata kunci lainnya. Nah, di sini ada penyajian. Oke, jadi kalau ada kata penyajian itu udah jelas ya, membuat itu bisa sebuah proses dan disajikan. Berarti itu pasti adalah penilaian keterampilan. Nah, di opsi yang merupakan keterampilan adalah A dan juga D di sini. Tapi kalau D itu portofolio, ini bukan portofolio ya, karena bukan kumpulan dari hasil kerja peserta didik. Ya udah, jawabannya yang jelas adalah yang A. Karena penilaian sikap itu jelas bukan, pengetahuan juga bukan, yang E juga pengetahuan bukan. Ya udah, sesimpel itu udah ketemu penilaian kinerja ternyata. Ya udah, tinggal teman-teman pilih next, langsung skip ke soal selanjutnya. Oke, kita akan bahas tentang penilaian itu sendiri ya, mulai dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, di mana nanti teman-teman itu harus memahami jenis penilaian, kemudian ada lagi bentuk penilaian, teknik penilaian, dan juga ada alat evaluasi atau instrumen begitu ya. Nah, untuk penilaian sikap di sini, sikap itu ada utama, ada juga penunjang.
Untuk utama itu bisa guru kelas, bisa juga guru mapel begitu ya. Dan biasanya yang ditanyakan di sini bentuknya atau mungkin tekniknya begitu. Bisa dengan observasi ya teman-teman, dan kalau ditanyakan alat evaluasinya teman-teman bisa dengan jurnal atau mungkin lembar observasi begitu. Untuk penilaian sikap lainnya ya, yang sunnah di sini penunjangnya bisa penilaian antar teman dan juga penilaian diri. Bisa alat evaluasinya dengan lembar penilaian antar teman dan lembar penilaian diri. Jadi biasanya kalau alat evaluasi, alat instrumen namanya kan alat ya, alat yang digunakan. Nah, itu biasanya dengan kata-kata lembar gitu. Oh, kita itu tekniknya itu mau dengan penilaian diri nih. Nah, supaya kita bisa menilai itu bagaimana ya, ada lembar penilaian dirinya kan, nggak bisa kita cuman liatin aja. Kalau liatin itu kan namanya observasi. Di observasi pun setelah kita mengobservasi, kita juga harus punya alatnya, yaitu apakah lembar observasi atau jurnal dan lainnya gitu teman-teman. Next ada penilaian pengetahuan. Nah, di mana di situ bisa dengan tes tertulis, bisa tes lisan, bisa juga dengan penugasan. Tes tertulis itu bentuknya bisa pakai pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian atau uraian, disesuaikan dengan ya tingkat soalnya itu mau yang seperti apa. Tes lisan bisa dengan perintah, kuis, atau mungkin tanya jawab. Dan penugasan itu bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, di rumah, di luar sekolah, ataupun di rumah begitu. Nah, sama dengan yang tadi penilaian sikap, untuk penilaian pengetahuan nanti bisa juga ditanyakan alat evaluasinya. Biasanya lembar begitu ya. Ya, lembar isean misalkan, atau lembar uraian, atau lembar pilihan ganda, dan selanjutnya. Kemudian keterampilan itu tadi udah ada kinerja ya, kinerja atau praktik. Itu lebih kepada prosesnya, mengamati begitu. Kemudian proyek, kalau proyek itu kata kuncinya dia lebih kompleks daripada sekedar kinerja atau praktik saja. Kalau proyek itu ada perencanaannya sampai ke pelaporannya dan ada kurun waktu tertentu begitu. Kalau portofolio itu sudah ada kayak kumpulan, jadi laporan kumpulan dari rekaman hasil pembelajaran, dan itu sudah diberikan umpan balik, sudah ada penilaiannya untuk memperkuat kemajuan dan kualitas dari peserta didik. Kemudian produk ini hampir sama dengan kinerja atau praktik sebenarnya, tapi kalau kinerja atau praktik dia lebih kepada prosesnya, kalau produk itu dia lebih kepada hasil akhirnya dalam produk yang dihasilkan itu, atau bisa dengan teknik yang lain. Oke, sudah jelas ya. Kita langsung ke soal selanjutnya. Perhatikan tujuan pembelajaran berikut ini. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis perbedaan hewan menurut jenis makanannya. Alat evaluasi HOTS yang sesuai untuk mengukur tujuan pembelajaran tersebut. Ya, teman-teman, yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan adalah alat evaluasi. Oke, dan apa yang dapat kita buat jadi kata kunci ya, yaitu di sini menganalisis. Kita cari dulu menganalisis itu maksudnya ke sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Oh, ini 3 nih, yaitu pengetahuan ya. Jadinya pasti untuk penilaian pengetahuan. Kita cari di opsi yang penilaian pengetahuan tuh mana sih? A, lisan itu bisa pengetahuan ya. B, produk itu keterampilan, kinerja juga keterampilan, penilaian diri itu sikap, wawancara juga sikap. Ya udah, berarti udah ketemu jawabannya adalah yang A, tes lisan. Kenapa semudah ini? Iya, semudah ini ya teman-teman. Kalau udah paham dengan konsepnya ya udah cepat sebenarnya untuk penilaian. Karena ini menganalisis. Oh iya, menganalisis itu kan kakak untuk pengetahuan ya. Ya udah, berarti cari aja yang pengetahuan. Kalau misalkan ada beberapa yang merupakan penilaian pengetahuan, ya kita cari lagi kata kuncinya. Misalkan di sini, oh berbasis HOTS. Cari nih mana yang memungkinkan HOTS, misalkan uraian gitu. Ya, kita pokoknya bisa lah mudah untuk penilaian ini teman-teman. Yang penting konsepnya ya. Next, guru kelas 6 melakukan penilaian terkait perumusan Pancasila. Guru menuliskan indikator dapat menyebutkan tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila. Maka alat evaluasi yang tepat adalah apakah portofolio, tes tertulis, lembar jurnal sikap, pengamatan tokoh, ataukah tes sikap sosial yang sesuai perumus Pancasila. Oke.
Di sini adalah indikatornya menyebutkan ya. Oke, menyebutkan. Pasti udah tahu kalau menyebutkan itu masuk ke apa sih teman-teman? Iya jelas, menyebutkan itu ya KI 3 ya. Itu juga pengetahuan sama. Oke, berarti untuk cari alat evaluasi kita cari dulu pertama yang pengetahuan yang mana. A bisa dieliminasi, B masuk ya. Lembar jurnal itu sikap, pengamatan juga bukan, tes sikap juga bukan. Ya udah, ketemu deh jawabannya yang B, tes tertulis. Next. Soal selanjutnya, perhatikan indikator pembelajaran berikut ini. Membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur indikator tersebut adalah tes tulis, tes lisan, penilaian produk, penilaian diri, atau penilaian antar teman. Mana nih yang bisa kita jadikan kata kunci? Kata kuncinya itu teman-teman bisa lihat dari KKU-nya ya. KKU-nya itu kan ada indikator, kemudian biasanya di ini loh, KKU yang pertama ini. Kata kerja operasionalnya, apakah itu masuk ke sikap, pengetahuan, dan ataukah keterampilan? Karena kan taksonomi Bloom sendiri ada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya teman-teman ya. Kalau membuat model, nah membuat model itu kan berarti lebih ke apa sih? Oh membuat ya, membuat model berarti semacam nanti ada produk yang dihasilkan. Berarti keterampilan tetapi lebih fokus kepada produknya begitu. Oke, coba kita cari di sini. Kalau tes tulis itu pengetahuan bukan, tes lisan juga bukan, yang C produk, yang D itu sikap, E juga sikap. Oke, udah dapat deh jawabannya adalah yang C. Ini pokoknya soal tentang penilaian itu bisa menghemat nantinya teman-teman kalau ketemu soal tentang indikator ya. Indikator itu juga dapatnya lumayan banyak dan kalau indikator itu dia lebih cermat. Jadi kayak kita itu dalam membaca, menganalisis itu harus lebih dalam lagi kalau tentang indikator. Next. Seorang guru akan mengajarkan KD 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam pembelajaran di kelas. Tentukan alat evaluasi yang tepat yang akan digunakan oleh guru. Apakah tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, proyek, atau penilaian antar teman. Oke, seperti yang tadi. Ini sebenarnya udah ketahuan dari sini KD-nya 3.1. Berarti apa ayo? Iya, penilaian. Dan di sini juga ada ya, penilaian pengetahuan gitu maksudnya. Kenapa tadi bilangnya penilaian? Pengetahuan maksudnya. Oke, dari situ kita cari dulu yang pengetahuan mana, yang A sikap, B sikap, yang A sikap, sorry. Yang A itu pengetahuan, yang B sikap, yang C keterampilan, D keterampilan, E sikap. Iya, jadi jawabannya adalah yang A ya. Maaf ini. Oke, udah jelas sekali jawabannya adalah yang A, teman-teman. Next. Bu Sari berencana mengerjakan KD 3.1 kelas 5 di SD, yaitu menerapkan sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Kopak Banu di sini Bu Sari maksudnya ya. Untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes. Oke, ini lebih panjang soalnya dan opsinya juga lebih panjang, tidak hanya sikap, tidak hanya tes tertulis gitu ya, tapi harus bisa analisis nih. Dan di sini juga ada kata-kata HOTS-nya, wah berpikir tingkat tinggi. Oke, kita lihat dulu di sini bahwa KD-nya itu 3.6, berarti ini adalah pengetahuan. Iya, dengan KKU-nya adalah menerapkan. Kita eliminasi dulu yuk. Yang A tertulis, oke. B praktik eliminasi. C uraian. D lisan, oke. E menjodohkan juga oke. Wah, ternyata masih banyak ya. Ada 4 opsi di situ. Kalau ada 4 opsi di sini, lalu apa dong yang harus kita lakukan? Nah, kita cari yang hot karena ini berpikir tingkat tinggi dan juga disesuaikan dengan materinya. Oh, materinya menganalisis sifat-sifat bunyi. Ya, materinya harus sesuai dong. Masa alat evaluasinya tidak sesuai. Jadi memang dalam kita membuat perangkat itu kan ya mulai dari perencanaan ke pelaksanaannya sampai ke evaluasi ya harus nyambung begitu.
Oke, yang A menyebutkan bagian telinga dan fungsinya. Bagian telinga dan fungsinya apakah sesuai dengan sifat bunyi? Karena hanya menyebutkan bagian-bagian telinga, sepertinya ini kurang tepat ya. Yang C, uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. Sifat-sifat bunyi apakah berkaitan dengan gema dan gaung? Berkaitan ya. D, lisan tentang bagian-bagian manusia. Bagian manusia ini nggak sesuai dengan konteks soalnya. Menjodohkan pertanyaan, gambar, bagian telinga, dan jawaban yang telah disediakan. Ini bagian telinga, padahal yang diminta adalah sifat-sifat bunyinya. Jadi memang yang paling tepat adalah yang C. Dilihat dari materi dan juga dari hots-nya ini. Kalau uraian kan lebih hots ya, daripada sekedar menjodohkan, sekedar menyebutkan, begitu. Ya, jadi jelas sih lebih berat untuk jawabannya adalah yang C. Next soal nomor selanjutnya. Pak Ogah itu guru kelas 5. Minggu ini Pak Ogah akan mengajarkan siswa materi muatan IPS dengan KD mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Jika Pak Ogah meminta siswa untuk menyajikan secara lisan hasil pengamatan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan juga budaya di daerah masing-masing, jenis instrumen untuk KD yang dapat diajarkan Pak Ogah adalah, oke, ini udah ada kata kuncinya ya, menyajikan. Nah loh, kalau menyajikan itu apa? Iya, menyajikan udah jelas itu keterampilan ya. Biasanya kalau menyajikan, mempresentasikan, itu kan itu keterampilan. Kita cari dulu yang mana penilaian keterampilan. Laporan, bukan ya, produk oke, praktik oke, portofolio oke, proyek oke. Oh, ternyata banyak yang keterampilan. Nah, kalau yang menyajikan itu lebih ke apa? Lebih ke produk, lebih ke prosesnya ini, atau ke kumpulan dari hasil belajar, atau kalau menyajikan itu ada perencanaannya, kemudian ada rentang waktunya, ada nanti sampai merumuskan segala macam begitu, yang lebih dalam lagi. Nah, kira-kira yang mana ini kalau untuk menyajikan? Betul sekali, ya itu adalah praktik nih teman-teman. Nah, cukup dengan praktik atau kinerja itu udah bisa merepresentasikan dari kata kunci di sini, menyajikan. Next, guru mengajarkan indikator pembelajaran KD mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, dan visual. Bentuk instrumen pengukuran yang mampu merepresentasikan karakteristik tes objektif untuk kompetensi tersebut adalah, lagi nih kita lihat lagi kakaonya di situ adalah mencermati. Mencermati itu apa? Yes, betul sekali. Mencermati itu adalah pengetahuan. Cari dulu ya yang pengetahuan. Penilaian diri bukan, uraian bisa ya, kinerja bukan, lembar observasi sikap, pilihan ganda. Oke, ada dua, ada uraian luas dan juga ada pilihan ganda. Nah, kita cari lagi di sini. Oh, ternyata ada tes objektif. Ya udah jelas, yang namanya objektif ya pilihan ganda ya. Ya udah jawabannya yang E gitu. Jadi ya, kalau ternyata ada beberapa nih yang diminta apakah sikap, pengetahuan atau keterampilan, kalau ada beberapa kita cari lagi apa yang jadi kata kunci di soal gitu. Next. Guru kelas 3 mengajarkan tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial dan menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Alat penilaian yang tepat yang dapat digunakan guru adalah, oke, kita lihat lagi indikatornya apa ya di situ ya. Menunjukkan sikap. Nah, di situ ada kata-kata sikap ya, sikap sosial di sini. Berarti apa kalau sikap? Ya sikap ya. Ya KI 1 ya KI 2. Oke, kita cari yang merupakan alat penilaian sikap. Ini kan yang dicari alat penilaian. Portofolio itu keterampilan, lembar jurnal oke sikap ya, wawancara juga sikap, pengamatan selama kegiatan di kelas, pengamatan itu lebih ke observasinya ya, karena itu alat penilaian berarti kalau pengamatan bukan tes tentang sikap, bukan kalau tes.
Oke, kembali lagi. Alat penilaian ternyata ini. Kalau wawancara bukan alatnya ya. Kalau alat itu kan lebih kepada yang digunakan itu apa gitu teman-teman. Jadi alatnya itu biasanya bahasanya lembar, rubrik, atau ya itu lembar-lembar gitu biasanya. Ya udah jawabannya yang B, lembar jurnal hasil observasi. Jadi kan tekniknya dengan observasi, nah alat penilaiannya dengan lembar jurnal. Oke. Oke, terima kasih, salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Buat yang ingin ikutan bimbel, bisa nanti DM saja di Instagram cispi_47. Follow juga ya Instagram dan juga TikTok @cispi_47. Semoga teman-teman semuanya bisa lulus pretest dan nantinya bisa dipanggil jadi peserta utama PBG Daljab 2023. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.